Sentis adalah orang yang dipilih oleh dewa. Mungkin karena dia adalah seorang paus, Brisel memecah keheningan dengan suara tenang, menggantikan bawahannya yang wajahnya sudah pucat pasi dan kehilangan kata-kata. Wajah paus dihiasi senyuman hangat yang bisa menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Tatapan matanya pada Camilla pun terasa sangat lembut. Ini adalah posisi yang mulia dan sebuah berkah, baik bagi Nona Camilla maupun bagi ordo keagamaan kami. Anda pantas merasa bangga. Senyuman manis bak lukisan indah terukir di bibir Camilla. Mengira senyuman itu sebagai jawaban positif, ekspresi paus pun menjadi semakin lembut. Kapan Anda bisa mulai menjalankan tugas kedinasan Anda? Saya tidak mau. Maaf, Anda tidak perlu memanggil saya Sentis. Saya juga tidak berniat untuk menerima penahbisan. Senyum di wajah paus perlahan memudar. Saat tersenyum tadi, Camilla tidak menyadarinya. Tapi begitu ekspresinya mengeras seperti itu, ternyata kesan wajah paus terlihat sangat tajam. Yang mulia Sentis, bagaimana mungkin ada hal yang tidak masuk akal seperti ini? Orang-orang kuil lainnya yang tadinya diam mulai berteriak panik, menolak untuk mengabdi pada agama setelah membangkitkan kekuatan suci sebesar itu adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Saya ingatkan sekali lagi, Sentis adalah orang yang ditunjuk oleh dewa. Sudah sepatutnya Anda menjalankan tugas tersebut. Suara paus merendah satu tingkat. Dengan tatapan mata yang tegas, dia melanjutkan ucapannya dengan nada yang sedikit menegur Camilla. Dia menilai bahwa Camilla masih terlalu muda, sehingga belum bisa menyadari situasi seperti apa yang sedang dihadapinya saat ini. Apakah saya benar-benar boleh menerima gelar Sentis? Apa maksud Anda yang mulia? Tentu saja boleh. Camilla sempat terdiam sejenak seolah tenggelam dalam pikiran, lalu matanya menyapu orang-orang yang duduk di hadapannya. Sebenarnya, saya menerima wahyu. Maaf, tadi Anda bilang wahyu? Kata wahyu itu seketika mengubah atmosfer di dalam ruangan sekali lagi. Orang-orang dari pihak kuil membelalakan mata mereka. Wahyu dari dewa adalah hal yang paling diprioritaskan dan dianggap paling penting di atas segalanya. Duk Zorvel dan yang lainnya yang berdiri di sekitar Camilla sambil mengamati situasi dalam diam juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Wahyu, apakah Camilla memimpikan mimpi ramalan lagi? Karena mereka semua sudah pernah mengalami keakuratan mimpi ramalan Camilla, mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Namun, ada satu hal yang janggal. Selama ini, saat Camilla menceritakan mimpi ramalannya, dia tidak pernah sekalipun menggunakan kata wahyu untuk menggambarkan mimpi tersebut. Apakah Anda baru saja mengatakan wahyu? Kembali memecah keheningan yang membingungkan itu, paus angkat bicara. Ekspresi wajahnya masih tampak berat. Jujur saja, paus sama sekali tidak ingin datang ke tempat ini hari ini. Keberadaan seorang Sentis itu sendiri adalah hal yang sangat tidak nyaman baginya. Dahulu kala, ada seorang Sentis yang mengguncang dunia, Alena Aguilas. Kemunculannya membuat orang-orang bersorak antusias. Tetapi pihak paus justru menjadi tegang, sebab semakin kuat posisi Sentis, semakin berkurang pengaruh paus. Tanpa disadari, kata-kata Sentis memiliki kekuatan yang lebih besar daripada titah paus. Dan orang-orang mulai menganggap posisi paus berada di bawah Sentis. Keberadaan Sentis layaknya dua sisi koin. Di satu sisi menguntungkan bagi kuil, di sisi lain sangat tidak nyaman untuk dibiarkan begitu saja. Meski begitu, mereka mutlak tidak bisa membuangnya. Kekuatan suci yang masif dan pesonanya adalah elemen yang sangat besar untuk memperkuat otoritas kuil dan menarik minat masyarakat. Hanya ada satu cara terbaik, menempatkannya di bawah kendalinya dan mengawasinya dengan ketat, membuat Sentis bergerak hanya berdasarkan perintahnya dari A sampai Z. Karena itulah, awalnya Paus enggan datang langsung ke sini. Baginya, fakta bahwa seorang Paus bergerak lebih dulu untuk meminta pertemuan sudah seperti mengakibatkan dirinya kalah satu langkah. Namun, mendengar kabar bahwa bawahannya jangankan melihat wajah Camilla Sorpel, bahkan
mereka tidak bisa melewati ambang pintu kediaman ini, dia terpaksa harus turun tangan sendiri. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Sentis berada di luar kuil seperti ini. Saat ini, ada terlalu banyak mata yang mengawasi pergerakan kuil dan sang Sentis. Paus juga memiliki motif tersembunyi. Karena situasinya sudah terlanjur seperti ini, dia berniat membawa Camilla ke kuil. Paus berpikir akan lebih baik jika memastikan semua hal tentang Camilla Sorpel berjalan di bawah pengawasannya, sehingga mempertegas bahwa kepemilikan atas diri sang Sentis berada di tangannya, bukan di tangan kuil secara umum. Tapi wanita ini sejak awal ada perasaan bahwa semuanya berjalan tidak selaras. Camilla tidak terlihat seperti tipe orang yang akan mematuhi perintahnya dengan mudah. Melihat Camilla yang langsung menolak perintah pertama untuk menunaikan tugasnya, membuat suasana hati Paus menjadi tidak nyaman. Ditambah lagi, Wahyu, apakah wanita ini benar-benar mendengar suara dewa? Sesuatu yang bahkan dirinya sendiri sebagai Paus belum pernah rasakan sekalipun. Camilla melanjutkan ucapannya dengan santai, seolah-olah wahyu itu bukanlah hal yang besar. Kedatangan saya menemui anak-anak hari itu juga karena saya menerima wahyu. Memang benar, kunjungan Camilla hari itu sangat mendadak. Jadi, apakah saat itu dia sudah bergerak berdasarkan wahyu dari dewa? Merasakan semua pandangan tertuju padanya, Camilla kembali merapatkan bibirnya. Kemudian, dia menatap orang-orang di hadapannya satu persatu dengan pandangan yang dalam. Mereka yang menodai nama dewa. Ekspresi wajah Camilla berubah dengan cepat. Senyuman santai yang baru saja terpasang di wajahnya lenyap digantikan oleh topeng dingin yang kejam dalam sekejap. Melihat orang-orang yang tampak panik karena perubahan atmosfer yang tiba-tiba ini, Camilla tertawa di dalam hati. Hal seperti ini sih kecil. Dia tidak mendapatkan gelar aktris papan atas secara cuma-cuma. Dia sudah menghabiskan seumur hidupnya dengan langsung berganti adegan dari menangis ke tertawa atau dari marah ke bermain dengan gembira dalam sekejap mata. Mencari topeng yang tepat untuk digunakan di setiap situasi bukanlah hal yang sulit baginya. Dulu, saat dia memerankan karakter seorang hakim, dia berakting dengan ekspresi yang persis seperti ini. Ya, hakim, topeng yang paling cocok untuk menghadapi orang-orang berdosa. Dewa mempercayakan urusan orang-orang seperti itu kepada saya. Apa maksud Anda? Urusan apa? Menodai nama dewa? Siapa yang Anda maksud? Pandangan Camilla yang menyapu orang-orang dengan wajah tegang perlahan mengarah ke satu titik. Di sana, hantu pendeta wanita Alena berdiri dengan wajah tidak senang sambil berulang kali berdecak. Siapa lagi kalau bukan kalian? Keparat. Matanya tampak menyala-nyala karena amarah. Dasar manusia-manusia busuk. Jika saja dia bukan hantu, dia pasti sudah maju untuk mencekik leher mereka sekarang juga. Setelah saling bertatapan sejenak dengan Alena, Camilla kembali melanjutkan ucapannya. Dewa berkata kepada saya, ada orang-orang yang melakukan perbuatan kotor dengan meminjam nama dewa. Sebagai contoh, Camilla menjeda ucapannya sejenak, lalu menatap lurus ke arah satu orang. Menyelewengkan uang donasi yang diberikan oleh para jemaat. Mendengar itu, ekspresi salah satu pendeta tinggi langsung mengeras dengan jelas. Merasa tersindir ya? Lagi pula, kenapa kamu selalu memotong setengah dari uang donasi yang seharusnya disalurkan ke panti asuhan? Lalu bajingan yang ini? Atau pelecehan terhadap anak-anak? Pendeta tinggi lainnya langsung membelalakan mata. Kenapa? Kamu juga merasa tersindir? Orang yang membawa anak-anak dan melakukan kekerasan kejam dengan alasan konyol seperti dirasuki iblis atau hantu. Dia ini benar-benar gila. Kalau suasana hatinya sedang buruk, dia melampiaskannya pada anak-anak. Bajingan yang lebih rendah dari anjing. Memangnya anak-anak itu alat pelampiasan stresmu? Dasar orang gila. Orang yang satu ini yang paling bermasalah. Dan Camilla menahan ucapannya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah sang kardinal. Begitu menerima tatapan itu, Kardinal Stella langsung tersentak kaget, padahal Camilla belum mengatakan apa-apa. Saya juga mendengar bahwa ada juga bajingan yang melecehkan pendeta muda. Mendengar ucapan kali ini, semua orang benar-benar terkejut setengah mati. Wajah Kardinal Stella pun tampak mengeras dengan jelas.
Sangat terlihat kalau dia sedang berusaha mati-matian untuk mempertahankan ketenangannya. Mereka yang baru saja menyelesaikan masa pelatihan menjadi targetnya. Dia mendekati para pendeta muda yang baru saja ditasbihkan dan sedang dipenuhi kebahagiaan, lalu menjebak mereka dengan kedok memberikan pendidikan imamat yang layak. 4 orang di antara mereka tidak sanggup menahan rasa takut dan malu hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Lucunya, orang yang paling murka atas kematian mereka justru adalah Kardinal Stella sendiri. Bunuh diri adalah perbuatan yang menentang kehendak dewa. Mereka adalah orang-orang yang dibuang oleh dewa. Segera singkirkan jasad-jasad kotor itu keluar dari kuil. Jasad para pendeta muda itu bahkan tidak bisa dimakamkan dengan layak karena hal tersebut. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos. Aku akan membiarkanmu tetap hidup, tapi aku pasti akan memberikanmu rasa sakit dan ketakutan yang lebih mengerikan daripada kematian. Tunggu saja. Apa yang sebenarnya Anda bicarakan? Akhirnya, Paus yang sudah tidak tahan lagi langsung membentak dengan suara menggelegar. Tidak peduli seberapa besarnya dia diagungkan sebagai saintis, berani-beraninya dia melontarkan kata-kata kasar itu. Mana mungkin ada orang-orang seperti itu di dalam kuil K. Dan yang terakhir, kali ini pandangan Camilla tertuju pada Paus. Pengampunan dosa dari dewa. Orang yang menjual nama dewa demi uang. Begitu surat pengampunan dosa disinggung, untuk pertama kalinya, tatapan mata Paus tampak bergetar. Dia juga berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi tampaknya itu tidak mudah. Camilla menatap orang-orang yang duduk di hadapannya. Tidak, dia menatap para kriminal itu satu persatu. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membalas tatapannya. Mereka sibuk membuang muka seolah-olah baru saja dipukuli. Nah, kalau begitu, haruskah kita menjatuhkan hukumannya? Dewa berkata kepada saya. Mereka semua menahan nafas secara bersamaan. Tangkap semua orang yang dewa sebutkan tanpa terkecuali, lalu bakar mereka hidup-hidup dalam api yang berkobar untuk menebus dosa-dosa mereka. Setelah menyelesaikan ucapannya, Camilla melepaskan topeng hakimnya dan tersenyum ceria. Kemudian, dia memberikan pertanyaan terakhir kepada mereka. Jadi, apakah saya benar-benar harus menerima posisi saintis? Tidak ada satupun orang yang berani membuka mulut. Cuacanya benar-benar sangat bagus. Camilla yang sudah lama tidak keluar rumah meregangkan tubuhnya lalu menatap langit dengan pandangan agak linglung. Langit hari ini begitu bersih, bahkan rasanya jauh lebih biru dan indah daripada langit di daerah pegunungan tanpa nama yang pernah dia kunjungi dulu untuk keperluan syuting. Bagaimana bisa warna seperti itu tercipta? Rasanya, meskipun semua cat warna langit yang paling indah dicampur jadi satu, warna sealami ini tidak akan pernah bisa ditiru. Sekarang benar-benar sudah masuk musim gugur ya. Tanpa disadari, angin yang berhembus sudah terasa cukup dingin hingga membuat merinding. Padahal, belum lama ini, semua orang masih mengeluh kepanasan setengah mati. Sepertinya aku harus mulai mengubah menu kafe juga. Alih-alih menu dingin seperti es serut, dia harus mulai mengembangkan hidangan penutup lainnya. Di dunianya yang dulu, es serut tetap laris manis tanpa peduli musim. Tetapi orang-orang di dunia ini pasti belum terbiasa dengan hal seperti itu. Menu apa yang cocok untuk musim gugur atau musim dingin nanti ya? Kamu sama sekali tidak khawatir ya? Dia ini memang aslinya tipe orang yang kelewat santai. Alena dan Zeno yang ikut keluar mengikuti Camilla menggeleng-gelengkan kepala bersamaan melihat gadis itu berjalan-jalan dengan begitu santai. Tapi, tunggu, kenapa kamu berbicara tidak formal padaku? Kulihat-lihat, kamu jelas jauh lebih muda dariku. Untuk apa sesama orang mati berbicara formal? Ya, benar juga sih. Meskipun baru sebentar saling mengenal, entah bagaimana Zeno dan Alena terbukti sangat cocok satu sama lain. Kepribadian Alena yang bisa dibilang yang sangat sensitif dan ketus itu ternyata bisa dihadapi dengan baik oleh Zeno. Lagi pula, mereka berdua kan punya pengalaman hidup sebagai hantu yang luar biasa lama. Mungkin mereka adalah hantu paling senior yang ada saat ini. Sepertinya ada ikatan batin tertentu di antara mereka berdua. Keparat-keparat itu sekarang sedang sibuk mengadakan rapat.
Bahkan setelah mengikuti Camilla ke kediaman ini, Alena sesekali pergi ke kuil atau istana paus untuk memata-matai situasi di sana. Kemudian, dia akan kembali dan menceritakan semua detail tanpa terlewat kepada Camilla tentang trik apa yang sedang mereka rencanakan dan percakapan apa saja yang mereka bicarakan. Ya, itu sudah sesuai dugaan. Tindakan orang-orang bodoh mah sudah pasti gampang ditebak. Alena menggelengkan kepalanya. Alisnya kembali berkerut dalam. Tampaknya teringat kembali akan ucapan-ucapan yang dia dengar dalam rapat kemarin. Saat itu, Istana Paus benar-benar seperti medan perang yang kacau balau. Ada banyak sekali perdebatan yang berpusat pada Camilla. Masalahnya adalah kata-kata yang diucapkan Camilla kepada mereka sebelumnya. Pihak kuil menganggapnya sebagai penghinaan terhadap dewa. Dan ada tren kuat untuk menggiring opini bahwa Camilla adalah seorang penganut ajaran sesat. Mereka itu sebenarnya ketakutan karena merasa bersalah. Benar sekali. Dan orang-orang yang memimpin gerakan itu sebagian besar adalah mereka yang tempo hari berhadapan langsung dengan Camilla, khususnya Kardinal Stella. Dia bahkan bersikeras mendesak agar Inkuisitor Agung dikerahkan untuk mengadili Camilla. Kabarnya, belum pernah ada satu orang pun yang berhasil kembali hidup-hidup setelah ditangkap oleh mereka, bukan? Sudah kubilang, ini semua adalah hal yang sudah kuprediksi sejak awal. Kamu tidak boleh meremehkan mereka loh. Meskipun mereka adalah bajingan busuk, kekuatan yang mereka miliki tidak main-main. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh suara yang besar di dalam ordo keagamaan. Jadi bukan tidak mungkin mereka benar-benar akan menetapkan Camilla sebagai penganut ajaran sesat. Walau saat ini otoritas keagamaan sudah jauh melemah, hukuman bagi penganut ajaran sesat masih tetap kejam. Di masa lalu, semua orang yang dicap sesat akan berakhir di tiang pembakaran. Karena itulah, aku mau pergi mencari benda itu. Benda itu? Benda yang pernah Anda ceritakan dulu. Camilla tersenyum manis. Aku juga tahu kalau nyawaku ini sangat berharga. Aku tidak akan bergerak tanpa persiapan matang. Dia tidak sebodoh itu sampai berani menyenggol penguasa tanpa memikirkan konsekuensinya. Setidaknya, dia berani memprovokasi mereka karena dia punya keyakinan penuh bahwa dia tidak akan bisa dipojokkan sebagai penganut ajaran sesat. Jujur saja, kemarin itu aku sudah tidak tahan lagi karena terlalu muak. Tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti institusi suci, melainkan sarang kriminal. Bagaimana bisa orang-orang yang berada di jajaran atas semuanya bertingkah seperti sampah? Dan yang membuat semakin mual adalah melihat mereka yang berpura-pura suci sambil melemparkan senyum polos. Camilla benar-benar tidak bisa tinggal diam melihatnya. Bisa dibilang, rasanya hatiku baru akan puas kalau melihat wajah-wajah sok suci itu berkerut frustasi. Mungkin tindakannya kemarin agak kelewat batas, tapi dia sama sekali tidak menyesal. Pokoknya, mari kita pergi mencari benda itu. Mari kita lihat apakah mereka masih berani mencapku sebagai penganut ajaran sesat setelah aku mendapatkan benda itu.